Saudara, timnas Indonesia akan hadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa besok. Laga FIFA Matchday besok akan jadi pertemuan pertama bagi kedua tim. Pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengaku belum mengetahui kekuatan timnas Mozambik. Ivar memilih untuk tetap fokus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar hasil laga nanti sesuai dengan harapan para pecinta sepak bola tanah air. Banyak pihak berharap pemain termuda timnas Indonesia Matthew Baker akan kembali diturunkan melawan Mozambik. Matthew menyerahkan semua sepenuhnya keputusan siapa yang akan dimainkan pada pelatih John Herdman. Mozambik yang akan menjadi lawan timnas besok merupakan tim yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dari timnas Indonesia. Di daftar ranking FIFA yang dirilis 1 April lalu, Mozambik menempati posisi 101. Di laga sebelumnya, timnas berhasil mengalahkan Oman yang memiliki peringkat FIFA ke-79. About the Mozambique, we don't know anything about them. Maybe tomorrow we get some information, but what I said before, we focus on ourselves, on our tactics, and we need to focus tomorrow in training, and then we need to be ready for Mozambique. For tomorrow, maybe your confidence starting 11? Well, we'll see. It's coach's decision. But your debut before, how? Yeah, very proud. Very good feeling, obviously, making my debut for my country. It came a lot earlier than I expected, but yeah, very proud moment for myself and for my family. Timnas Indonesia kembali melakukan latihan jelang menghadapi timnas Mozambik yang akan berlangsung pada Selasa besok. Laga persahabatan dalam pertandingan Garuda Championship Series 2026 ini masuk dalam kalender resmi FIFA dan penting untuk menentukan dan mendongkrak peringkat dunia timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga datang dan melihat bagaimana skuad Garuda menyiapkan diri yang terbaik untuk menghadapi Mozambik. Yang penting lawan Mozambik ya kembali jangan underestimate ya. Kita sudah ngalahin Oman ranking 79. Terus Mozambik yang 100, kita merasa kita sudah janganlah kita mesti konsisten cari poin. Sementara Mozambik mengaku tetap optimistis jelang laga menghadapi timnas Indonesia di laga kedua FIFA Matchday di Jakarta. Meski baru menelan kekalahan telak 4-1 dari Oman, Kapten timnas Mozambik, Edmilson Dove, menilai persiapan tim berjalan baik dan ia menyebut kekalahan itu justru menjadi bahan evaluasi untuk mengamati potensi para pemain muda dalam skuad. We're looking forward to it. The guys have been preparing really well, and hopefully tomorrow, as the coach said, we can do better than what we have done in our previous match, and obviously we're looking to come out with a positive result. Setelah menaklukkan Oman, timnas Indonesia besok akan menghadapi timnas Mozambik. Lalu bagaimana peluang tim Garuda melawan The Mambas Mozambik dan bagaimana strategi yang akan diterapkan pelatih John Herdman? Kita ulas bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Gus. Selamat malam, Bung Radi. Ya, secara ranking Mozambik lebih tinggi, 101 dibandingkan dengan timnas Indonesia. Kekuatan Mozambik, kalau kata Ivar Jenner, masih belum bisa terlihat. Kalau Anda sudah bisa ngintip-ngintip kekuatan Mozambik sejauh ini bagaimana? Iya, secara umum nih bukan merupakan tim yang luar biasa di Afrika, Mozambik ini ya. Bukan seperti Senegal, Pantai Gading, atau Mesir ya. Ini mungkin kalau di percaturan sepak bola Afrika, Mozambik ini mungkin kastanya agak sedikit di bawah ya. Jadi mungkin di lapis kedua atau lapis ketiganya tim-tim elit di Afrika ya. Tapi bagaimanapun tim ini memiliki peringkat di atas kita ya. Peringkatnya masih 101, cukup jauh di atas kita. Dan rata-rata pemainnya bermain meskipun bukan di kompetisi utama di Eropa, tapi rata-rata bermain sebagian di Eropa di samping kompetisi domestik. Yang kedua, Mozambik ini juga memiliki kelebihan para pemainnya memiliki postur yang bagus ya. Seperti halnya banyak tim Afrika, mereka memiliki kekuatan fisik yang kadang-kadang menjadi salah satu sandungan bagi pemain-pemain kita. Karena itu kalau saya sih berharap Indonesia menghadapi Mozambik sama seperti disampaikan Ketua Umum tadi, harus fokus, harus tetap serius menghadapinya, seolah-olah kita akan menghadapi lawan yang sama beratnya dengan lawan kita sebelumnya, Oman. Ya,
Sepak bola memang tidak bisa diukur dengan matematika, tapi kalau kita mencoba menakar begitu. Laga kemarin Oman menang 4-1, cukup telak begitu lawan Mozambik. Sementara timnas menang lawan Oman telak juga 3-0. Nah, apakah ini bisa jadi gambaran timnas nanti pada saat melawan Mozambik? Jadi setiap pertandingan itu kalau dalam sepak bola istilahnya berbeda ya. Tidak bisa disamakan pertandingan sebelumnya dengan pertandingan esok ya. Nah karena itu situasinya juga mungkin akan berbeda ketika Indonesia menghadapi Mozambik. Dominasi kita ketika menghadapi Oman belum tentu akan tercipta juga ketika berhadapan dengan Mozambik. Tidak mustahil kita juga mungkin akan mengalami kesulitan untuk menerapkan game plan. Tidak mustahil juga pelatih juga akan melakukan rotasi. Karena jangan lupa bahwa pertandingan FIFA Matchday kali ini itu bukan untuk menghadapi satu event. Jadi ada dua jenis yang namanya pertandingan di FIFA Matchday itu ya, di pertandingan friendly internasional. Yang satu kalau tim menghadapi event besar, misalnya menghadapi Piala Dunia, menghadapi kualifikasi Piala Asia dan sebagainya, itu maka kita akan memilih lawan yang kira-kira akan seperti lawan yang akan kita hadapi di kualifikasi atau di pertandingan di turnamen yang akan kita ikuti. Tapi kalau pertandingan dalam situasi seperti saat ini, sebetulnya yang akan dilakukan oleh pelatih adalah fokus ke internal tim sendiri. Pelatih akan fokus menerapkan game plan yang sudah disiapkan, fokus akan melihat materi pemain yang sudah ada di dalam tim, dan fokus kepada permainan kita sendiri. Jadi ini bedanya kita dengan friendly match ketika kita akan menghadapi turnamen atau kualifikasi. Kita sekarang pelatih lebih fokus ke internal, ke diri kita sendiri, daripada fokus untuk menyiapkan skenario menghadapi event selanjutnya. Nah, saya pikir di pertandingan kemarin lawan Oman memang ada beberapa catatan yang masih harus dibenahi oleh pelatih. Itulah yang saya pikir akan menjadi target utama Coach Hetman untuk membenahi di pertandingan kedua kali ini. Oke, ada satu nama yang kemarin sangat luar biasa bermain, Justin Hubner, yang juga menyumbangkan 1 gol, tapi cedera melawan Mozambik tidak akan tampil. Nah, kalau melihat absennya Hubner, nggak akan mampu lagi tampil nanti di lawan Mozambik, gimana kekuatan barisan belakang menurut Anda? Menurut saya lini pertahanan kita ini salah satu lini terkuat ya yang kita punya saat ini. Terlepas dari absennya Justin, kita masih punya banyak alternatif di lini pertahanan ya. Kita masih punya beberapa pemain yang bahkan bisa digeser posisinya untuk bermain di posisi di belakang. Seperti Kevin Dix, dia bisa bermain sebagai wingback kanan, sebagai fullback kanan, atau bahkan jadi back tengah. Center back. Bahkan Verdong juga pemain yang bisa dimainkan di posisi itu. Jadi salah satu kelebihan lini pertahanan kita menurut saya saat ini materinya sangat bagus, materinya sangat beragam, sehingga bisa saling mengisi ketika ada yang cedera. Jadi bagi saya absennya Justin tidak akan terlalu bermasalah. Justru yang menarik adalah bagaimana di pertandingan besok melawan Mozambik, Coach Hetman bisa kembali memilih formasi yang tepat di lapangan tengah. Kemarin dia bereksperimen dengan memainkan pemain muda Ivar Jenner dengan pemain senior Joey Pelupesi, dan tampaknya cukup berhasil. Kombinasi dua pemain ini sangat saling mengisi ya, mengontrol lapangan tengah dengan baik. Memang kebetulan di kanan ada Kevin Dix, kemudian juga di kiri ada Nathan juga bermain tidak kalah bagus, sehingga lini tengah menjadi sangat solid. Nah besok lawannya akan berbeda cara mainnya, lebih fisikal, lebih berani bertarung, lebih berani untuk berduel. Nah kita tunggu apakah formasinya akan sama dengan di laga sebelumnya, atau mungkin Coach Hetman punya pertimbangan untuk mencoba beberapa alternatif yang berbeda. Karena kita memang di lapangan tengah terus terang masih butuh banyak eksperimen. Ya, eksperimental juga terkadang perlu dilakukan dalam taktik sepak bola. Seperti kemarin juga Coach Hetman memainkan Donitri yang biasa bermain di posisi kiri ada di kanan begitu ya, Bungkus. Nah, termasuk juga memainkan pemain muda Matthew Baker. Dengan absennya Hubner saat ini, apakah Matthew juga akan punya kesempatan kembali untuk masuk dalam line up? Dari segi posisi agak sedikit berbeda memang ya. Kalau Justin ini kan lebih ke back tengah yang main di kiri. Sementara Baker ini kalau untuk ukuran pemain senior sekarang itu lebih tepat sebagai back kiri ya. Dia punya potensi untuk menjadi back tengah kiri. Karena di tim usia muda, di timnas U19, U17, dia juga main di posisi back tengah kiri. Tapi untuk timnas senior, saya pikir dia masih butuh waktu untuk bermain di posisi back tengah kiri. Lebih ideal kalau main di posisi back kiri sebagai full back kiri atau sebagai wing back kiri. Jadi saya pikir Baker punya kesempatan main tentunya karena pelatih sudah merekrut dia ke dalam timnas senior ini pasti ada pertimbangan. Tapi untuk bermain sebagai starter mungkin belum saatnya saat ini ya. Apalagi menit bermain kemarin kan mungkin baru sekitar 10 menitan. Tapi dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi ya, dan tidak mustahil Coach Hetman membuat kejutan. Secara matematis, secara hitung-hitungan sih kayaknya dia lebih banyak sebagai pengganti kansnya. Ya,
Mozambik adalah tim yang baru pertama kali dihadapi oleh timnas Indonesia dan masih agak buta juga kekuatannya. Tapi yang harus diwaspadai tadi Bungkus setidaknya waspadai postur-postur pemain Mozambik yang punya kelebihan postur yang besar gitu, yang tinggi dan juga punya kecepatan. Nah, kira-kira apalagi yang harus diwaspadai, singkat saja Bungkus? Iya, karena kita sudah punya beberapa pemain juga yang punya basic bermain di Eropa dengan postur Eropa. Jadi kelebihan Mozambik dengan kekuatan postur dan fisik itu seharusnya bisa kita atasi. Coach Herman tahu bagaimana cara mengatasi permainan fisikal dan bola-bola atasnya Mozambik. Oke, baik. Terima kasih analis sepak bola M. Kusnaini telah berbagi analisisnya di Sapa Indonesia Malam untuk pertandingan Indonesia melawan Mozambik besok. Terima kasih Bungkus, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih.